Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting untuk pertemuan yang terakhir ya. Ini pertemuan ke-15 mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Sebelum kita mulai kuliahnya, marilah kita berdoa terlebih dulu agar kita semua diberikan kelancaran dan dibukakan segala pintu ilmu pengetahuan bagi kita. Berdoa mulai. Cukup? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi data. Nanti akan disampaikan oleh kelompok yang terakhir, yaitu kelompoknya Mbak Dwi, Mas Dorif, dan Mbak Lia. Teman-teman, Ibu harapkan bisa secara aktif untuk mempraktekkan bagaimana caranya mentransformasi data dari data ordinal atau data nominal ke data interval. Ya, seperti itu. Nah, kemudian fungsinya apa? Jadi tidak hanya teman-teman bisa mentransformasi, tetapi juga memahami tujuan dari diadakannya transformasi data ini. Seperti itu. Nah, waktu dan screen saya persilahkan untuk kelompoknya Mbak Dwi. Silahkan dipresentasikan. Baik, Bu. Terima kasih. Izin share screen, Bu. Mungkin Mbak Dwi ini karena laptopnya berdekatan ya, yang satu harus pakai headset. Jadi ada suara berdengung. Atau speakernya yang satu bisa dinonaktifkan. Oke, silahkan. Maaf, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya, teman-teman? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai transformasi data. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 10. Saya Muhammad Dorif, NIM 2019-35010. Dwi Damayanti, NIM 2019-35023. Lia Sofiana Aizah, NIM 2019-35027. Yang pertama yaitu transformasi data method of successive interval atau MSI. Metode successive interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Data ordinal diubah menjadi data interval dikarenakan data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka sebenarnya. Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif. Beberapa akibat yang dapat terjadi jika seorang peneliti memaksakan data berskala ordinal dianalisis tanpa ditransformasikan menjadi data berskala interval adalah pelanggaran asumsi yang mendasari prosedur statistika yang digunakan. Hasil analisis yang menjadi tidak signifikan, kesimpulan yang dibuat dalam penelitian dapat terbalik atau keliru. Pengubahan data dengan skala pengukuran ordinal menjadi data dengan skala pengukuran interval tergantung pada besarnya frekuensi dari data tersebut. Hal itu disebabkan frekuensi berpengaruh pada setiap perhitungan yang dilakukan. Di dalam proses transformasi skala pengukuran ordinal menjadi interval. Yang kedua yaitu peran transformasi data dalam penelitian. Metode successive interval digunakan untuk mengubah data ordinal menjadi data interval agar data tersebut dapat digunakan untuk pengujian statistika yang mengharuskan data berskala interval. Dalam kegiatan pengumpulan data, saat penelitian biasanya menggunakan angket. Hasil penelitian angket itu berjenis data ordinal. Sedangkan dalam pengolahan data seperti uji normalitas, uji T, dan uji Z menggunakan jenis data interval. Oleh karena itu, data ordinal harus ditransformasikan ke dalam bentuk data interval. Selain itu, dengan melakukan transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval,
dengan metode successive interval atau MSI berpengaruh pada peningkatan nilai distribusi, sehingga dapat menjadikan data yang awalnya tidak berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal, dikarenakan di dalam proses transformasi dengan metode successive interval dilakukan perhitungan nilai Z dan nilai kepadatan Fz. Apabila data sudah dikatakan berdistribusi normal dan sudah berbentuk skala interval, data bisa dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya seperti uji T ataupun uji Z. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Lia. Oke, Silakan. sebelum dilanjutkan, bolehkah Ibu bertanya? Jadi, Ibu. naik sedikit. Kita lihat materinya dulu. Nah, tadi disebutkan di sini stop. Hasil angket itu berjenis data ordinal. Nah, sedangkan untuk uji normalitas dan seterusnya itu kan harus menggunakan data interval. Jadi pengujian MSI ini dilakukan sebelum atau sesudah uji normalitas, Mas? Sebelum, Bu. Sebelum. Oke, jadi dari data angket, kemudian kita transformasi dulu seperti itu ya. Baru Bu. diuji ke normalitas, kemudian ada uji banding, uji T, ya kan? Uji Z, dan lain sebagainya, regresi dan seterusnya. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan? Silakan Mbak Lia, bisa dilanjutkan untuk langkah-langkah transformasi data. Selanjutnya adalah langkah-langkah transformasi data method of successive interval atau MSI. Adapun metode MSI dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan frekuensi responden yang mendapat skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk menghitung frekuensi dilakukan pada setiap poin-poin dalam variabel dengan memakai turus, sehingga mempermudah dalam menentukan banyaknya frekuensi dalam satu poin pertanyaan. Yang kedua, membuat proporsi dari setiap jumlah frekuensi. Proporsi merupakan perbandingan antara besarnya frekuensi dalam suatu poin variabel dengan banyaknya data. Proporsi bisa ditunjukkan dalam bentuk persen dan bisa juga tidak ditunjukkan dalam bentuk persen. Proporsi memberikan informasi mengenai perbedaan antara setiap skor dalam suatu variabel dibandingkan dengan banyak datanya. Perhitungan proporsi dapat dilakukan dengan rumus berikut. PS sama dengan Fs dibagi N. Dengan PS sama dengan proporsi pada skor S, Fs sama dengan frekuensi skor S, dan N adalah banyaknya data. Yang ketiga adalah menentukan nilai proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif merupakan jumlah dari perbandingan frekuensi setiap skor dalam suatu variabel dengan banyaknya data. Proporsi kumulatif juga bisa ditunjukkan dalam bentuk persen maupun tidak. Proporsi kumulatif dari skor data terendah sampai dengan skor data tertinggi, jika dijumlahkan haruslah bernilai 100% atau dapat juga bernilai 1. Next. Dengan rumus PKS sama dengan PKS dikurangi 1 ditambah PS. Dengan PKS adalah proporsi kumulatif untuk skor S, dan PKS dikurangi 1 sama dengan proporsi kumulatif untuk skor S dikurangi 1. Yang keempat adalah menentukan nilai Z. Nilai Z dicari dengan asumsi bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Kebanyakan dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan distribusi normal. Untuk mengubah data ordinal menjadi data interval, perlu dilakukan standarisasi data dalam menentukan nilai pada data yang sesuai dengan nilai dalam tabel Z. Dengan menggunakan distribusi normal, penyajian data dapat lebih bermakna daripada hanya menggunakan penyajian berkelompok saja. Hal itu disebabkan dengan adanya persyaratan normalitas data, maka data dapat dilanjutkan penyajiannya dalam bentuk membedakan, mencari hubungan, dan meramalkan. Adapun untuk mencari nilai Z, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan nilai proporsi pada tabel Z yang akan dihitung. Jika nilai proporsi kumulatif lebih besar dari 0,5, maka nilai proporsi pada tabel Z ditentukan dengan mengurangkan nilai proporsi kumulatif dengan 0,5.
Yang kedua, jika nilai proporsi kumulatif lebih kecil dari 0,5, maka nilai proporsi pada tabel Z ditentukan dengan mengurangkan 0,5 dengan proporsi kumulatif. Yang ketiga, cari nilai Z pada tabel Z yang memiliki nilai proporsi sesuai dengan nilai proporsi yang telah dihitung. Jika tidak ada, maka diambil dua nilai Z yang mendekati nilai Z yang sebenarnya. Kemudian nilai Z tersebut dicari dengan cara interpolasi. Nilai Z hasil interpolasi dicari dengan cara sebagai berikut. Nilai Z hasil interpolasi sama dengan Z1 ditambah Z2 dibagi nilai pembagi dalam interpolasi. Dan nilai Z hasil interpolasi sama dengan jumlah nilai proporsi Z1 dan Z2 dibagi dengan nilai proporsi yang sebenarnya. Keempat, jika nilai proporsi kumulatif lebih besar dari 0,5, maka Z bernilai positif. Dan jika nilai proporsi kumulatif lebih kecil dari 0,5, maka Z bernilai negatif. Untuk cara yang kelima adalah menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z. Fz merupakan fungsi kepadatan untuk nilai Z. Jika Z adalah variabel terstandarisasi yang sesuai dengan X, yaitu dengan rumus Z sama dengan X dikurangi nu dibagi sigma. Maka nilai rata-rata atau nilai ekspektasi dari Z adalah 0 dan variansinya adalah 1. Dalam kasus semacam ini, fungsi kepadatan untuk Z dapat diperoleh dari persamaan 2.9 dan memasukkan U sama dengan 0 dan sigma sama dengan 0. Menghasilkan cara untuk menghitung nilai densitas Fz adalah sebagai berikut. Fz sama dengan 1 per angka 2 pi dikali eksponensial dikali negatif setengah Z pangkat 2. Dengan Fz sama dengan nilai densitas Z, pi sama dengan 3,14 dan E sama dengan 2,718. Selanjutnya adalah menentukan nilai scale value atau SP. Data interval memiliki jarak tertentu antara masing-masing skor pada data. Scale value dihitung untuk mengetahui jarak terkecil di antara semua skor yang ada pada data. Kemudian jarak terkecil itu akan digunakan untuk menentukan jarak yang akan ditambahkan dengan masing-masing scale value sebelumnya. Cara untuk menghitung scale value adalah sebagai berikut. SV sama dengan density at lower limit dikurangi density at upper limit dibagi area below upper limit dikurangi area below lower limit. Selanjutnya adalah menentukan nilai transformasi dengan rumus Y sama dengan SV ditambah 1 ditambah nilai mutlak SV minimal. Sehingga nilai terkecil menjadi 1 dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh transformat scale value atau TSV. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Mbak Dumi. Baik, selanjutnya untuk contoh soalnya. Anton melakukan penelitian terhadap minat belajar siswa di SD 2 Karangrejo. Dia menggunakan instrumen non-tes yang menggunakan skala Likert. Adapun hasil penelitiannya berupa data ordinal sebagai berikut. Nah, di sini pertanyaannya kan, ubah hasil penelitian tersebut ke dalam data interval. Nah, kita untuk pengerjaannya menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Mbak Lia. Untuk mempermudahnya, data ini bisa dipindah ke Excel. Kita untuk menghitungnya bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, apakah teman-teman sudah memindahkannya di Excel? Sudah, Halo Mbak. teman-teman. Oke, good. Nah, langkah pertama tadi yang dijelaskan Mbak Lia itu kan menentukan frekuensi. Ya kan? Berarti, nah ini kalian bedakan dulu. Untuk pilihan 1 itu nomor angkat satunya ada berapa, terus yang milih nomor soal nomor 2 pilihan satunya ada berapa. Nanti frekuensinya itu sum dari pilihan 1, jumlah dari pilihan 1 itu berapa? Berarti kalian sum terus kalian blok. Mohon maaf, Mbak. Tampilannya masih di Microsoft Word, Mbak. Oh. Apa nih? Oh, Screen-mu masih di Word, belum kamu pindah. oh, masih di Word ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Bentar, tak stop share dulu.
Share lagi. Apakah sudah di Excel, Bu? Excel. Ya, Mbak. Ya. Nah, di sini kan tadi langkah pertama yang dijelaskan Mbak Alia itu kan menentukan frekuensi. Kalian kelompokkan untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Nah, yang milih pilihan 1 itu ada berapa? Kemudian nanti kalian hitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensinya, kalian bisa klik sama dengan zoom, terus kalian blok untuk pilihan satunya, terus enter. Nanti akan langsung otomatis terhitung totalnya, 22. Apakah sampai sini sudah bisa mengikuti atau ada yang telat? Oke, jadi menghitung banyaknya pilihan 1 untuk nomor angket 1 itu juga bisa pakai rumus, jadi tidak manual, Mbak. Oh, Nah, itu kan kamu manual ya. ya manual Bu untuk Nah, ini. itu bisa pakai sama dengan count if ya. Oh, kan. Pakai count itu menghitung conditional, conditionalnya if. Nanti dicoba sendiri, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, untuk selanjutnya untuk pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5, kalian tinggal menariknya ke bawah. Nah, nanti otomatis akan terisi seperti ini. Terus kalian hitung total frekuensinya. Dengan cara sama dengan zoom. Frekuensinya ini ditambahkan mulai dari pilihan 1 sampai pilihan 5, terus di enter. Nah, totalnya itu 240. Sampai sini ada yang ketinggalan, teman-teman? Halo. Tidak, Mbak. Oh, Oke, selanjutnya proporsi ya. Untuk perhitungan proporsi, itu kan tadi udah dijelaskan Mbak Lia, rumusnya itu frekuensi dibagi total frekuensinya. Nah, ini kalian kunci biar tidak berubah. Kemudian di enter. Setelah itu kalian tinggal menariknya ke bawah. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Apakah sudah teman-teman atau ada yang ketinggalan? Oke, karena nggak ada yang merespon, tak lanjut ke proporsi kumulatif. Untuk proporsi kumulatif, di sini tetap 0,092, kemudian untuk yang selanjutnya itu perhitungannya sama dengan proporsi kumulatif sebelumnya ditambah dengan proporsi pilihan kedua. Seperti ini. Terus juga untuk proporsi kumulatif ketiga, polanya juga sama dengan proporsi kumulatif sebelumnya ditambah proporsi pilihan ketiga. Nah, untuk pilihan keempat juga sama, proporsi kumulatif sebelumnya ditambah dengan proporsi pilihan 4. Kemudian untuk proporsi kumulatif pilihan 5, caranya juga sama dengan proporsi kumulatif sebelumnya ditambah proporsi pilihan kelima. Nah, di sini untuk proporsi kumulatif pilihan terakhir, yaitu pilihan 5 itu harus sama dengan jumlah proporsinya. Karena proporsi kumulatif itu perhitungan jumlah proporsi dari pilihan-pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai sini apakah paham, teman-teman? Apa ada yang ketinggalan? Halo. Kalau saya cermati ini kamu perhitungan pilihannya ini salah kok Mbak. Pilihan yang mana, Bu?
Ini pilihan 1, pilihan 2 ini ada yang salah. Oh, Iya, ada yang agak kurang teliti. Iya. Nomor 3 sama nomor 4 itu kalau saya ngitung nggak sesuai. Oh, Coba. 3 sama 4. Mm-mm. Coba ketik Bentar, di Bu. sana. Ya. Ketik gimana, Bu? Bentar, saya praktekkan ya. Iya, Teman-teman mahasiswa. Kalian sudah punya datanya seperti ini? Sudah di-copy? sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Bu. kemudian buat ini, buat apa namanya, isian seperti ini. Sudah belum? File Oke. Excel-nya sudah dikirim, Mbak Dwi? Belum, Yang Bu. Tapi di Word-nya itu datanya bisa dikopas di Excel. Bisa langsung Oke, dikopas. kita tunggu dulu. Teman-teman sudah copy belum? Halo? Rica? Siska? Sudah? Oke, buat ini sudah pilihan 1. Oke, artinya untuk nomor angket 1, kan berapa orang yang memilih pilihan 1 gitu ya, Mbak Dwi ya artinya ya. Oke, Bu. Oke, berarti kita ketik sama dengan count if, kita akan menghitung ya. Count if, sudah. Kemudian range-nya kita blok. Ya, dari B3 ke B22. Kemudian kriterianya kan kita mau nyari yang dia memilih 1. Diberi tanda petik, enggak juga enggak apa-apa karena dia nomor. Sudah? Dikurung tutup. Nah, perintah seperti ini juga bisa kalian gunakan nantinya misalkan kriterianya lulus, tidak lulus, baik, tidak baik itu bisa ya. Jadi tidak menghitung manual. Ya. Sudah? Terus di enter. Kalau sudah, kita tarik kursornya ke kanan seperti ini. Sudah, Nak? Kemudian untuk pilihan 2 sama caranya, sama dengan count if. Nah, range-nya ini ya. Kemudian kondisinya adalah ketika nilainya 2. Itu nggih, sama ya, logikanya sama, tapi kan dia milihnya 2. Oke, sudah? Ditarik ke kanan. Kalau kita tarik ke bawah bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Dengan cara yang sama, kalian ulangi untuk count if yang pilihannya 3 ya. Lalu untuk yang terakhir pilihan ke-5 sama count if range-nya B3 sampai B22, kriterianya adalah 5. Seperti itu. Kita boleh cocokkan, Mbak Dwi, coba kamu sudah nyoba belum yang pakai count if dengan kamu bandingkan dengan yang manual? Ini baru sampai ke pilihan 5. Sekedar, Ibu. Oke, jangan ditumpuk dengan yang tadi ya. Mbak tumpuk apa enggak?
Bu. Berarti saya bedakan dengan yang tadi gitu ya, Bu. Harusnya gitu. Benar, saya ganti di yang lain. Oke. Kalau sudah ya, teman-teman yang lain, sudah belum sampai pilihan 5, Nak? Sudah, Bu. Kalau sudah, kalian jumlahkan per barisnya. Ya, berapa banyaknya yang pilihan 1, berapa banyak pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5, kemudian di total semuanya. Jumlahnya 240. Oke. Kalau sebelah sini tadi mencari proporsi. Proporsi itu persentase ya. Jadi kan sama dengan ini dibagi dengan jumlah keseluruhan, gitu nggih. Pembaginya diberi dolar. Ya. Jadi proporsi untuk pilihan 1 23 dibagi dengan 240, pilihan 2 berarti 40 dibagi dengan 55. 40 dibagi 240, pilihan 3 55 dibagi dengan 240, pilihan 4 70 dibagi 240, pilihan 5 52 dibagi 240, seperti ini. Oke. Kalau mau berkurang desimalnya dipencet yang ini ya. Decrease desimal. Decrease itu mengurangi. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Belum? Belum, Bu. Ini belum, itu sudah selesai apa belum? Nyampe ini, nyampe tahap proporsi. Masih proses, Bu Ratri. Oke. Kita tunggu ya. Kalau di dalam prosesnya mengalami kesulitan, teman-teman boleh bertanya kepada saya. Mbak Dwi juga ini ya, diperbaiki tadi. Oke, Bu. Oke, saya tanya satu-satu coba. Syera, sudah sampai tahap mana? Baru yang ini Bu, tahap ke Mencari pilihan-pilihan nih. G. Oke, Pilihan agak ditambah ya speednya ya, Syera ya. Biar nggak ketinggalan. Oke, untuk Dwi sudah selesai membetulkan? Halo, Belum, Bu. Ini baru sampai pilihan 5, tadi ada yang salah. jadi mengapa kok Ibu meminta teman-teman menggunakan rumusnya count if ya? Karena ini untuk meminimalisir kekeliruan. Jadi kalau teman-teman hitung manual seperti yang dilakukan Mbak Dwi tadi, kemungkinan besar akan terjadi kekeliruan seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya tidak dapat dipercaya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi enggak? Alvin, ketinggalan enggak? Masih menghitung yang count if, Bu. Oke, ayo. Bisa di
tambah kecepatannya. Silakan Mbak Dwi, bisa share screen Mbak Dwi. Baik, Bu. Sekedap. Mbak Dwi masih mute, Mbak. Baik, untuk proporsi kumulatif, untuk pilihan pertama tetap 0,096, mohon maaf. Nah, kemudian untuk yang proporsi kumulatif pilihan kedua, rumusnya itu proporsi kumulatif sebelumnya ditambah dengan proporsi pilihan 2. Kemudian untuk pilihan 3 juga polanya sama dengan proporsi kumulatif sebelumnya ditambah dengan proporsi pilihan ketiga. Nah, untuk pilihan keempat juga sama, proporsi kumulatif sebelumnya ditambah dengan proporsi pilihan 4. Kemudian untuk proporsi kumulatif pilihan 5 caranya juga sama dengan proporsi kumulatif sebelumnya ditambah dengan proporsi pilihan 5. Nah, hasil akhir dari proporsi kumulatif terakhir dengan jumlah proporsi harus sama. Sampai sini apakah ada yang ketinggalan, teman-teman? Enggak, Mbak. Halo? Baik, saya lanjut ke nilai normal atau Z. Untuk nilai normal, teman-teman bisa menggunakan rumus norm since. Sama dengan norm since yang ada ini yang paling bawah. Kemudian proporsi kumulatif dari yang sama dengan norm since AD6. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang pilihan 2, 3, 4, dan 5, teman-teman bisa tinggal menariknya ke bawah. Seperti ini. Nah, ini kan yang pilihan kelima itu kan num, teman-teman. Nah, ini kalian hapus saja, berarti sampai ke pilihan 4. Apakah ada yang ketinggalan? Baik, saya lanjutkan ke nilai densitas atau ordinat dari kurva distribusi normal standar. Nah, di sini kan untuk nilai densitas kan ada rumusnya sendiri. Ini rumusnya, fx sama dengan 1 per varian sekali 2 akar 2pi dikali eksponen pangkat negatif x dikurangi mu pangkat 2 per 2 varian kuadrat. 2 kali standar deviasi, mohon maaf. Nah, di sini kan untuk rata-rata sama standar deviasi kan sudah ditetapkan, itu 0 sama 1. Kemudian untuk pi-nya itu kan 3,14. Untuk eksponennya bisa kalian cari pakai sama dengan exp ini. Terus standar deviasinya. Nah, nanti ketemunya 2,718. Oke, Untuk mempermudah dalam sebentar Mbak, kenapa kok rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1? Karena itu kan di sini kan kalau distribusi normal mohon maaf Bu, saya nggak tahu. Soalnya di buku nggak dijelaskan, Bu. Oke, untuk kurva normal ya, untuk kurva normal ya, yaitu standar deviasinya 1 dan rata-ratanya 0. Kalau teman-teman masih mengingat dulu mata kuliah statistika dasar ya, untuk distribusi normal yang paling ideal dia rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut Mbak.
Berarti itu sudah pasti ya, Bu? Iya, karena di sini kan mencari nilai normalnya tadi ya. Oke, siap. Baik. Nah, ini setelah itu kan kalian untuk mempermudah dalam perhitungan di Excel nanti, kalian sederhanakan saja. Masukkan untuk variansnya kan berarti 1 kali 2pi. 1 kali akar 2pi jadinya akar 2pi. Terus dikalikan eksponen. Tadi kan rumusnya kan min X dikurangi mu. Mu itu kan standar deviasi. Standar deviasinya kan 1, berarti X dikurangi 1. X dikurangi, mu itu rata-rata. X dikurangi 0 itu X. Jadinya min X kuadrat per 2. Setelah itu kalian bisa masukkan rumus ini ke kolom yang standar deviasi. Nah, ini untuk rumusnya teman-teman sama dengan 1 per akar 2pi. Akar itu kan SQRT. Terus kurung 2 kali pi-nya kan ini. Kemudian 2 kali. Setelah itu dikalikan dengan eksponen. Berarti kan eksponen ini pangkat min X berarti kasih kurung min 1/2 kali X kuadrat. X ini itu dia nilai normalnya, berarti AE. AE6. AE6 kuadrat. Nah, seperti ini. Terus nah, jadinya seperti ini, teman-teman. 0,17. Setelah itu untuk pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, dan pilihan 5 kalian bisa tinggal menariknya. Apakah sampai di sini ada yang ketinggalan? Halo, teman-teman. Mungkin baru proses, no. Baik. Oke, Bu. Mohon maaf Mbak Dwi, izin bertanya. Iya, Mbak Siska. Mau tanya apa? Untuk yang rumus EXP tadi gimana ya Mbak? Untuk rumus EXP itu, saya ulangi ya, sama dengan tulis EXP. Nah, ini kan DXXP. Klik, terus di sini kamu pakai yang standar deviasi, 1. Setelah itu di-enter. Sudah bisa, Mbak Siska? Sudah Mbak Dwi, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ada deviasinya masih 1.
Gimana teman-teman? Apakah sudah? Mbak Siska, apakah sudah Mbak Siska? Sudah, Mbak. Sudah sama ya Mbak Siska? Sudah sama. Baik, saya lanjut ya. Setelah itu masuk ke nilai skala. Nah, untuk nilai skala atau ini scale value-nya itu rumusnya density at lower limit dikurangi density at upper limit bagi area below upper limit dikurangi area below lower limit. Nah, di sini itu maksudnya sama dengan untuk density at lower limit berarti nilai densitas sebelumnya dikurangi nilai densitas itu dibagi proporsi sesudahnya dikurangi proporsi sebelumnya. Nah, langsung saja saya terapkan di sini sama dengan untuk yang pertama itu kan dia kan belum nggak ada data berarti kita di sini tulisnya 0 dikurangi density at lower limit berarti AF6 maaf dikasih kurung ya. Sama dengan 0 dikurangi AF6 kurung tutup dibagi. Nah, ini yang digunakan itu yang proporsi ini terus dikurangi 0. Oh, maaf, di sini yang digunakan itu proporsi kumulatif, berarti di sini AD6. Ini seperti ini, teman-teman. Untuk yang pilihan 1. Kemudian untuk yang pilihan kedua itu berarti sama dengan AF6, yaitu nilai densitas sebelumnya, dikurangi nilai densitas pilihan kedua, yaitu AF7, dibagi dengan proporsi kumulatif pilihan 2, dikurangi dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk yang pilihan 3, 4, dan 5, kalian bisa tinggal menarik ke bawah. Seperti ini. Apakah ada yang ketinggalan? Gimana Mbak Siska, apakah ada yang ketinggalan atau kebingungan dalam perhitungannya? Saya mau tanya Mbak Dwi. Nggih, Bu. Kalau tadi nilai normalnya kan sama dengan num ya, kemudian kamu hapus, ya kan? Kalau kamu hapus, nah Ibu tanya nilai densitas atau ordinat dari kurva distribusi normal standar untuk pilihan 5 apakah kosong seperti itu? Iya, Bu. Karena kan untuk nilai normalnya kan tidak ada, berarti untuk nilai densitasnya kosong. Oke, kalau sebenarnya mau ditarik dari nilai densitasnya ya, kalau mau ditarik dari pilihan 4 ke pilihan 5 itu ada nilainya. Coba tarik. Nah, apakah dihitung atau enggak itu loh pertanyaan saya. Ditarik. Nah, ini dari
Ya, saya izin menjelaskan ya Bu. Ini menurut dari pemahaman saya, soalnya saya mencari di beberapa referensi itu cuma sedikit. Untuk nilai normal di sini kan dia kan bukan 0, artinya tidak ada nilainya ya Bu. Makanya di sini saya tidak tarik, jadinya di sini kosong. Kalau di sini saya tarik, otomatis kan dalam perhitungan di Excel ini dia masuknya di sini dianggapnya 0 Bu. Jadi dia memiliki nilai seperti itu. Iya, makanya. Nah, kalau Makanya saya misal untuk tanya. nilai, dan kalau misal di sini untuk nilai densitasnya ada nilainya, nanti berpengaruh di skala akhir atau transformasi data itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Contohnya kan kalau Sebentar, di belum ke situ. Kita masih ke SV. SV coba. Nah, klik di situ. SV, Di situ, itu kan terjadi Oke. di pilihan AF berapa itu? Kamu kan ada. Ya, nilai densitas kelima kan nilai dihitung. densitas. Kalau kamu kosongin kan dia dianggap 0. Oh iya ya Bu. Iya, makanya saya tanya. Nah iya Bu, mohon maaf sebelumnya karena saya ini kan untuk menghitungnya kan pakai referensi dari YouTube. Nah untuk di YouTube itu kan nilai normalnya di sini itu dikosongi, terus nilai densitasnya juga dikosongi. Kemudian untuk nilai skalanya tetap dia menghitungnya seperti ini. Saya aslinya juga ingin bertanya ke Bu Retri untuk kejelasannya itu seperti apa. Soalnya di buku itu cuman sampai di pilihan pertama saja Bu perhitungannya. Oke, berarti kalian diminta untuk melanjutkan ya. Iya, untuk melanjutkannya sendiri. Oke, yuk kita lanjutkan dulu. Sementara nilai densitasnya dikosongi ya. Kalau kosong itu Iya. dianggap 0. Oke, kosong dulu. Lanjut, Nak. Baik, lanjut ke skala akhir atau transformasi data. Nah, untuk rumusnya kan, mohon maaf di sini saya tidak tuliskan rumusnya. Sebentar, saya ambilkan rumusnya di Word. Apakah share screen saya di Excel, teman-teman? Nah, ini untuk rumus dari skala akhir atau transformasi datanya, yaitu Y sama dengan SV ditambah 1 ditambah nilai mutlak SV min. Nah, di sini kan kalian kan udah dapat SV-nya ya, teman-teman. Kalian cari nilai minimalnya itu yang mana? Berarti kan yang ini. Kita blok, kasih warna kuning atau apa, terserah kalian untuk perbedaan. Nah, setelah itu, kalian tinggal menghitung di sini 1 ditambah SV min. Nah, di sini saya bedakan untuk mempermudah perhitungannya. Di sini saya buat 1 ditambah nilai mutlak SV min. Berarti kan ini kan min. Kalau di mutlak itu kan positif. Berarti 1,77. Maaf, itu sama dengan. Setelah itu, kalian baru bisa menghitungnya di sini. Nah, di sini untuk pilihan 1 tetap 1,00 itu udah paten. Kemudian untuk pilihan kedua itu sama dengan, kan rumusnya kan SV, berarti kan SV pilihan 2 ditambah 1 plus SV min. 1 plus SV min kan nanti udah kalian hitung, hasilnya kan ini. Nah, setelah itu tinggal kalian buat seperti ini. Kemudian tinggal kalian tarik ke bawah. Oh, mohon maaf. Ini enggak tak kasih kunci. Itu kuncinya. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Apakah ada yang mengalami kebingungan?
Gimana teman-teman? Oh, lanjut aja Mbak Dwi. Lanjut aja ya, Bu. Baik, nah di sini kan kalian kan udah ketemu skala akhir atau transformasi datanya. Berarti untuk pilihan 1 itu transformasi datanya bisa jadi data interval itu 1,00 atau 1 tetap. Kemudian untuk yang pilihan kedua atau 2 itu jadinya 1,84. Mohon maaf ini belum saya sesuaikan. Langsung baca dari situ kan bisa. Langsung saya baca dari sini aja ya, Bu. Baik, untuk pilihan keduanya berarti 1,84, kemudian untuk tiganya itu 2,45, terus untuk pilihan keempatnya itu 3,13, kemudian untuk pilihan limanya itu 4,12. Jadi hasil transformasi datanya seperti ini. Nah, tadi kan data kalian kan di sini kan ada banyak. Nah, berarti hasil transformasi datanya yang semula angka 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian ubah menjadi transformasi data yang telah kalian hitung tadi, yaitu ini. Gitu, Itu teman-teman. manual. Kalau ini saya pakainya yang replace, Bu. Oke, bisa diajari teman-temannya. Baik, saya coba. Saya coba di sini ya, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kalian blok dulu agar tidak menyeluruh. Kemudian klik di sini replace. Tadi kan kalau satu kan tetap 1. Berarti buat yang dua yaitu tadi 1,84. Nah, terus kalian replace all. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Untuk yang 3, 4, dan 5 caranya juga sama seperti itu. Tapi hati-hati untuk yang nomor 4, karena di sini kan yang koma kan ada 4-nya. Jadi tidak bisa kalian replace, nanti kalau di replace 4-nya ini juga akan berikut ganti yang 4-nya ini. Seperti itu, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Mbak Dwi? Cukup ya. Mohon maaf, Bu Redri izin bertanya. Untuk merubah angka seperti ini, apakah ada rumus seperti CONIF tadi, Bu? Apa benar pakai replace seperti saya tadi? Oke, nah kalau itu bisa nanti dicoba ya pakai conditional, pakai if, ya. CONIF itu, Bu, berarti? Bukan count if, pakai if, tapi nanti lebih rumit. Jadi pakai gitu. replace ini bisa lebih, menurut saya bisa lebih lebih baik. Nanti dicoba dulu ya sebagai latihan Ibu. pakai if conditional bisa atau enggak. Oke, Baik, Bu. cukup Mbak yang ini Mbak. Silakan dilanjutkan untuk yang menggunakan MSI, Mbak. Apakah sudah beralih ke Excel? Belum ya? Bentar.
Oke, Mbak Dwi bisa dimulai dari instalasi ya. Kalau tadi malam udah download kan kalian akan ada, dia bentuknya kan RAR seperti ini. Apakah share screen saya sudah beralih ke folder? Belum. Belum, Mbak. Stop share. Nah, kan akan bentuk RAR seperti ini, teman-teman. Sudah di folder kan untuk share screen saya? Udah. Iya, sudah. Nah, ini kalian ekstrak. Oke, tadi kan ini kan udah aku ekstrak, jadi nggak bisa. Nggak perlu saya replace. Nah, di sini. Nah, ini kan di dalam filenya kan ada file Excel. Kalian tinggal klik file Excel-nya. Nah, nanti langsung akan muncul notifikasi seperti ini. Gimana teman-teman? Hilang, Mbak, share screen. Seperti ini teman-teman. Nanti akan ada langsung notifikasi enable macros sama disable macros. Apakah sudah ada notifikasi seperti ini punyanya teman-teman? Sudah. Sudah. Nah, kalian klik enable macros. Nanti di sini yang semulanya hanya sampai view, kalian akan ada tambahan yaitu add-ins. Sampai sini. Apakah sudah ada menu add-ins? Sudah ada, Mbak. Oke, kalau sudah ada, sekarang kita tinggal mentransformasikan dengan cara kalian blok mulai dari nomor angkat ini sampai ke bawah, sampai ke data terakhir, kemudian pilih statistik. Kemudian pilih successive interval. Nah, di sini data range-nya kamu isi ini, blok. Mulai nomor angkat sampai data terakhir. Kemudian untuk sel output ini, kalian terserah mau isi di mana, yang penting itu tempatnya kosong sebagai tempat untuk hasil transformasinya. Misal saya taruh di sini ya. Kemudian klik next. Nah, sampai sini apakah ada yang ketinggalan? Gimana teman-teman, ada yang ketinggalan atau tidak? Ulangi, Mbak Dwi. Ulangi, oke. Saya ulangi untuk data range-nya. Nomor angket ini, kalian ngebloknya mulai nomor angket 1 sampai 12 sampai bawah. Sampai sini sudah? Sudah. Sudah. Kemudian untuk sel output ini kalian terserah mau letakkan di mana, cukup blok satu sel saja yang tempatnya kosong, dan cukup sebagai tempat hasil transformasi. Di sini kan saya kan untuk di bawah kan kosong, jadi saya taruh di sini aja, nanti ke bawah kan kosong ini. Apakah sampai sini sudah untuk sel output-nya? Sudah, Mbak Dwi. Nah, terus kalian tinggal klik next. Nah, nanti akan ada select variabel 1 sampai 12. Apakah sama 1 sampai 12? Karena kalau tidak 1 sampai 12 berarti ada yang salah dalam kalian mengebloknya. Sudah sama, Mbak Dwi. Nah, terus kalian select all. Kemudian klik next. Nah, terus ada kolom isian minimal value sama max value. Untuk minimal value itu kalian isi 1, max value-nya kalian isi 5. Karena kan untuk hasil angkatnya kan 1 sampai 5 untuk penilaiannya. Berarti minimal 1, maksimal 5. Sampai sini apakah ada yang ketinggalan? Tidak, Mbak.
Setelah itu kalian next. Kemudian finish. Nah, nanti akan ada muncul ini hasil transformasi datanya. Tapi coba kalian lihat baik-baik di sini itu totalnya itu ada 21. Enggak 20. Nah, coba kita tarik ke bawah. Benar nggak 21? Nah, 21 kan? Kenapa 21 enggak 20? Padahal kan datanya 20. Karena di sini untuk yang baris pertama itu, ini tuh transformasi dari nomor angkatnya. Jadi kalian ini hapus aja. Okay, let's see. Nah, jadinya nanti pasti pas 20. Nah, ini udah transformasi datanya. Transformasi data dari yang sebelumnya data ordinal menjadi data interval. Apakah ada yang ketinggalan? Sudah Mbak Dwi. Oke. Ada yang kesusahan nggak dalam perhitungan transformasi data menggunakan MSI? Tidak ada, Mbak. Baik. Selanjutnya. Nah, setelah kalian paham langkah-langkah perhitungan MSI menggunakan Excel, di sini ada latihan soal yang nanti bisa kalian kerjakan. Soalnya cuma satu aja dan bisa kalian kerjakan menggunakan MSI tadi. Oke, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman mahasiswa jika ada yang mau bertanya. Sepertinya sudah paham semua ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Dwi, ada perhitungan secara manual maupun dibantu dengan MSI. Nah, kita sudah praktek dan terlihat ya, terlihat bahwa ketika kita salah di dalam instruksi fungsinya, ya, contohnya tadi Mbak Dwi kan dari awal banget menentukan banyaknya atau frekuensi pilihan satu, kan gitu ya. Nah, itu kan salah di awal, kemudian akan menyebabkan ke belakangnya itu kan apa namanya ya, tidak teliti ya, tidak teliti sampai akhirnya. Nah, oleh karena itu Ibu menyarankan kalian pakai program aja ya, tadi pakai MSI sehingga untuk memperkecil error atau kesalahan yang dilakukan di dalam perhitungan manual. Nah, tetapi mengapa kok kelompok ini tetap memperlihatkan perhitungan manual untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya. Jadi asal-usul diperoleh MSI itu dari mana? Seperti itu ya. Saya rasa ini jelas banget Mbak Dwi, sehingga tidak ada yang bertanya. Ada dua kemungkinan nih. Bu. Ada dua kemungkinan tapi saking jelasnya Pusing. atau memang nyawanya belum kumpul karena kuliahnya pagi nih. Ini ada muka-muka belum cuci muka nih. Ada yang masih kelihatan bangun tidur. Ya, kaget kalau kuliahnya 7:30. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan Zoom-nya. Ada pertanyaan tidak dari teman-teman mahasiswa? Belum ada? Belum. Silakan. Untuk Bu izin bertanya, untuk deadline tugasnya itu Deadline tugasnya, kapan, ini diklik 2 menit jadi ya. Iya Bu. Klik 2 menit jadi ya. Oke, tugasnya sampai kuliah ini berakhir. Kapan ya? 7:30 ditambah 100 menit. Berapa? 7:30 sampai 100 menit. Berarti 8:30. Jam 8:30 9 lebih 10. Jam 9 lebih 10 ya. Cukup ya?
Oke, Cukup, saya Bu. rasa cukup. Karena klik-kliknya 2 menit aja. Kan masih ada waktu 20 menit. Nah, Iya. ya kan? Oke. Biar nggak mandi sekalian, oke? Nah, informasi berikutnya yaitu mengenai UAS ya. Ujian akhir semester akan dilaksanakan pada hari Selasa depan di jam perkuliahan kita yaitu pukul 9.50 ya. Materinya pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Nanti teman-teman boleh menggunakan SPSS maupun Excel untuk membantu perhitungan. Jadi siapkan template-templatenya, oke, seperti misalkan uji korelasi, uji regresi, kalian sudah ada templatenya, sehingga nanti tinggal mengganti output SPSS-nya, gitu ya. Paham maksudnya Ibu? Jadi itu akan lebih mudah ketika nanti teman-teman mengerjakan. Jadi nanti mengerjakannya di Microsoft Word. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak tulis tangan ya. Kalau mau tulis tangan boleh, tapi nanti lama banget pastinya. Apalagi kalau misalkan regresi ganda itu kan gitu ya. Nanti kalau kalian tulis tangan malah nggak selesai-selesai. Gitu. Saya sarankan demikian, kalian siapkan template-nya. Kemudian masih ada satu tagihan lagi yaitu revisi makalah ya. Setelah ujian kalian belum bebas tugas ya. Masih ada tagihan yaitu revisi makalah setelah UTS bisa dikumpulkan ke Google Drive. Akan lebih baik lagi jika kalian sudah revisi dulu sebelum UAS. Karena makalah kalian akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, ya kan? Oke, atau gini aja, Wis. Revisi makalah deadline-nya Senin. Gitu, ya. Revisi makalah deadline-nya Senin sehingga bisa digunakan untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Terutama kelompok yang belum bertemplate, yang sudah ada template-nya kan baru regresi sederhana dan regresi ganda. Saya agak lupa untuk korelasi, kemudian ada ANOVA, apakah sudah ada template? Template itu artinya tahap-tahap pengujiannya ya, apakah hipotesisnya bagaimana, statistik ujinya bagaimana, kriteria pengujian, ya. Itu tolong dibuatkan template yang bagus sehingga memudahkan teman-teman mahasiswa. Oke, jadi ini satu kelas saling bekerja sama, ya, untuk menyediakan template bagi teman-teman sehingga ketika ujian bisa sangat dimudahkan dan dibantu. Gitu? Ada pertanyaan lagi? Untuk alamat Google Drive-nya nanti akan Ibu sertakan di Sunan ya, di deskripsi paling atas, deskripsi mata kuliah. Gitu. Oke, Ibu, mohon maaf jika di dalam penyampaian kuliah masih ada kekurangan dan segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kuliahnya, marilah kita berdoa terlebih dulu agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat barokah untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Cukup? Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Bu Retri. Sama-sama.